Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Solihat, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 2023230126. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 192 Jakarta. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Helgus. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya akan Ibu cek dulu kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Coba namanya? Izin. Apa keterangannya? Izin. Jadi keterangannya izin, yang lain habis semua ya. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, karena ini jam terakhir ya, sudah siang, agar lebih bersemangat lagi, mari kita melakukan SBT bersama-sama. Oke, silakan semuanya boleh berdiri. Semoga dengan melakukan SBT kalian bisa lebih semangat lagi untuk belajar. Ibu akan bertanya dulu. Materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Dinamika penduduk. Dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Pertumbuhan penduduk dalam suatu daerah, Bu. Pertumbuhan Penduduk pada suatu daerah. penduduk pada suatu daerah. Selain itu kita juga membahas tentang pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Pertama kita jadinya bidang ekonomi, pertanian, kesehatan, perhubungan, industri, transportasi. Baik. Amati gambar berikut ini. Gambar apa ini? Adakah hubungannya gambar ini dengan materi kita tentang mobilitas sosial nantinya? Apa? Siapa yang bisa mengungkapkan? Ya, silakan. Ibaratnya pada roda yaitu kan roda itu kayak berputar, jadi kita bisa di atas bisa di bawah. Nah, itu berhubungan dengan mobilitas vertikal, climbing dan sinking.
seperti kita climbing itu kita sedang di atas, sedangkan sinking kita sedang di bawah seperti roda yang berputar. Oke, baik, bagus sekali ya. Kehidupan ini seperti roda, ya. Roda itu jika bergerak berputar. Jadi kita hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya di bawah, tidak selamanya di tengah atau tetap, tapi cenderung berubah. Saat posisi kita di atas, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Sedangkan saat posisi di bawah, tidak boleh putus asa. Kenapa tidak boleh putus asa? Ya, tidak. Karena pasti bakal ada kesempatan untuk mencapai yang di atas. Betul. Karena pasti ada kesempatan untuk mencapai kesuksesan. Kita akan di atas. Dengan cara apa? Berusaha atau kerja keras. Kemudian pada saat kita posisi di atas, kita harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Ada yang mau bahas? Oke, silahkan terus. Karena semua yang kita miliki, baik dari kedudukan sosial kita, tidak akan selamanya abadi atau bisa diambil. Betul sekali. Ya, baik, kita mulai. Kemudian dalam bahasan mobilitas sosial, kita akan bahas tentang mobilitas sosial. Ada beberapa hal yang akan ditanyakan. Mengapa terdapat kesejahteraan sosial di antara kita? Kenapa? Apa alasannya terjadi kesejahteraan sosial di antara kita? Ya, Karena di kehidupan kita itu masing-masing memiliki status sosial, dan status sosial itu dipengaruhi pada pendidikan. Pendidikan itu dipengaruhi oleh ekonomi masyarakat itu sendiri. Jika ekonomi masyarakat itu sendiri berkemampuan, itu juga menunjang bagi masyarakat untuk berpendidikan tinggi sehingga memiliki status sosial yang tinggi juga. Iya, baik sekali. Bagus sekali jawabannya ya. Sehingga berpengaruh juga, mengapa ada perbedaan posisi sosial antara si kaya dan si miskin? Juga sudah jawab. Yang ketiga, mengapa sebagian besar individu berlomba-lomba untuk mengubah kehidupannya? Ya. Karena pada dasarnya manusia pasti selalu ingin memiliki lebih. Iya. Dan juga ketika seseorang mengubah taraf hidupnya, pasti dia bisa hidup dengan lebih baik atau lebih sejahtera. Iya, itu anggapan sebagian besar orang ya. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu dalam hal ini, dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Ada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu dengan model pembelajaran PBL atau problem based learning atau berbasis masalah berbagi dengan video. Nanti ada yang video pendekatan saintifik secara bertahap ya, dan kita diskusi dari pembelajaran serta ini dapat pertama memahami pengertian mobilitas sosial dengan baik ya. Kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial penduduk dengan benar, dan yang ketiga menganalisis proses mobilitas sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan benar. Ini adalah tentang konsep yang akan dibahas, yaitu tentang mobilitas sosial. Apa yang dibahas pertama bentuknya? Bentuk mobilitas sosial, kemudian faktor-faktor, ada faktor berapa, ada faktor penghambat, saluran mobilitas sosial, yang terakhir dampak dari mobilitas sosial. Oke, sekarang untuk lebih memahami materi tentang mobilitas sosial, Ibu akan tampilkan atau ditayangkan video pembelajaran tentang mobilitas sosial, dari pengertian, bentuk-bentuk, ya, contoh mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial, dan terakhir materinya itu tentang dampak mobilitas sosial baik positif maupun negatif. Silakan simak video. Untuk lebih memahami materi, silakan kalian simak ilustrasi berikut ini. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir bagaimana seseorang bisa menjadi direktur perusahaan atau pengusaha yang sukses? Terdapat beberapa cara untuk menjadi seorang direktur atau pengusaha. Salah satu cara yang paling mudah adalah merintis karir sebagai karyawan, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya
dan pada akhirnya menduduki jabatan direktur. Seorang karyawan yang berprestasi sehingga menduduki jabatan direktur merupakan contoh mobilitas sosial. Sehingga mobilitas sosial dapat didefinisikan sebagai perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan satu ke lapisan lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mobilitas vertikal dan yang kedua mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama dan sederajat. Misalnya, seorang kepala sekolah yang berpindah tugas dari satu sekolah ke sekolah lainnya dalam kedudukan yang sama. Faktor-faktor mendorong dan menghambat mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Yang kedua, faktor individu. Yang ketiga, faktor sosial. Yang keempat, faktor ekonomi. Yang kelima, faktor politik. Dan yang keenam, faktor kemudahan akses pendidikan. Beberapa faktor penghambat mobilitas sosial antara lain yaitu yang pertama kemiskinan dan yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi artinya membedakan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, ras, agama, dan golongan. Diskriminasi memberikan dampak yang tidak baik. Selain mengakibatkan adanya konflik, diskriminasi akan menyebabkan terhambatnya mobilitas sosial individu. Sarana-sarana mobilitas sosial terdiri atas yang pertama pendidikan, yang kedua organisasi politik, yang ketiga organisasi ekonomi, dan yang keempat organisasi profesi. Dampak mobilitas sosial secara umum dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif mobilitas sosial diantaranya yaitu yang pertama mendorong seseorang untuk lebih maju, yang kedua mempercepat tingkat perubahan sosial, dan yang ketiga meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatif dari mobilitas sosial diantaranya yaitu yang pertama terjadinya konflik, dan yang kedua gangguan psikologis. Apa yang kalian pahami setelah mengamati video? Silakan siapa yang mau mengemukakan datanya. Silakan. Setelah mengamati video, apa yang kalian sudah pahami? Ya, silakan. Yang dapat saya pahami dari video tersebut adalah pengertian dari mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi suatu orang atau suatu kelompok dari satu lapisan ke lapisan lain. Betul sekali. Ada yang lain? Selamat, terima kasih. Selamat, ada yang lain? Tadi. Simak dari video tersebut ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada dua jenis, yaitu mobilitas vertikal dan horizontal. Contoh mobilitas vertikal ada dua. Ada contoh mobilitas vertikal ke atas dan ke bawah. Kalau yang ke atas contohnya tuh kayak ada seorang pegawai dan bekerja di perusahaan, kemudian dia memiliki prestasi yang menjadi pegawai ini diangkat menjadi manajer. Kemudian kalau vertikal ke bawah contohnya seperti manajer. Nah, dia melakukan sebuah korupsi dan menjadi pegawai biasa. Kalau horizontal itu ada sebuah guru SMP bekerja di sekolah A, kemudian dia berpindah ke sekolah B. Contohnya seperti itu. Iya, terima kasih Darina. Ada lagi? Kita ada 50 materi. Siapa lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya setelah mengamati video? Silakan. Ya, Elu, silakan. Yang bisa saya tangkap adalah bahwa mobilitas sosial tidak hanya dapat dilakukan karena faktor-faktor pendorong ataupun faktor penghambat, namun juga dapat dilakukan melalui saluran-saluran yang ada. Seperti saluran pendidikan, yaitu saluran
yang pada umumnya merupakan saluran konkret yang dapat membantu orang melakukan mobilitas vertikal ke atas. Lalu ada organisasi politik di mana dapat membuat seseorang memiliki peran dalam bidang politik. Lalu ada ekonomi di mana dapat memberikan seseorang untuk bisa berkarya atau melakukan usaha dengan seluas-luasnya. Dan terakhir ada organisasi profesi di mana merupakan himpunan dari berbagai profesi yang ada untuk mencapai satu tujuan yang sama dan dapat melakukan mobilitas sosial ke atas. Oke, bagus sekali. Terima kasih Agus. Yang lainnya, silakan setelah mengamati video, apa yang sudah kalian pahami? Ya, silakan. Kan pada faktor pendorong ada kemudahan akses pendidikan. Seperti yang kita tahu, sekarang kita mencari ilmu tidak hanya lewat sekolah. Kita bisa lewat internet, bisa lewat OS, ataupun lewat yang lain-lainnya. Pada kemudahan akses pendidikan ini, kita bisa meningkatkan pengetahuan kita untuk menjadi seseorang yang lebih maju dibandingkan kita yang sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Ya, silakan Mama. Yang bisa saya simak dari video yang sudah ditampilkan, ada mobilitas sosial itu ada dampaknya juga, ada dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya itu yang pertama, mempercepat perubahan sosial masyarakat agar lebih maju. Yang kedua, mendorong seseorang untuk memperbaiki kehidupannya. Dan juga dampak negatifnya itu menimbulkan gejala psikologis dan menimbulkan konflik. Betul sekali. Terima kasih semuanya yang sudah mengungkapkan pendapatnya. Apa yang telah kalian pahami setelah menonton video itu, ada yang mengungkapkan itu pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial itu apa saja, dan yang terakhir mengenai dampak positif maupun negatif dari mobilitas sosial. Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok ya. Ibu akan membagi ke dalam 5 kelompok. Kalian silahkan pindah ke tempat duduknya sesuai dengan nama kelompok yang tertera di depan. Silakan. Kalian akan berdiskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Akan dibagikan LKPD-nya. Silakan diskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Namun sebelum mengerjakan LKPD, akan kita tayangkan video pertama tentang mobilitas sosial. Nanti kalian simak ya. Video pertama. Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus KTP elektronik. Hakim menghukumkan Ketua Umum Partai Golkar ini 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Putusan itu penjara ini lebih rendah 1 tahun dari tuntutan jaksa. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam kedua jaksa penuntut umum. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan. Oke, ini adalah video pertama mengenai kasus Novanto yang divonis 15 tahun penjara. Ini video kedua, silakan kalian semua. Yaitu kisah perjuangan Mbak Eni, anak tukang beca yang kuliah S3 di Inggris.
Berawal dari fotonya saat menuju tempat wisuda tersebar di media sosial, kisah Raini menarik perhatian publik. Saat itu dengan toga lengkap, Raini menaiki beca menuju tempat wisuda. Menaiki beca tersebut ialah sang ayah Budiono. Meski menaiki ayah yang berprofesi sebagai tukang beca, namun Raini bisa membuktikan prestasinya dengan menjadi lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang pada 2014. Prestasi Raini tak hanya sampai di situ. Ia mendapat beasiswa S2 di University of Birmingham, Inggris dan lulus pada Desember 2016 lalu. Setelah kembali dari Inggris, perempuan asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini menjadi dosen di jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semangatnya untuk terus belajar tak pernah redup. Raini kembali mendaftarkan diri untuk menempuh pendidikan S3 di Inggris. Saya mengatakan Raini hingga ke Inggris masih tetap tersimpan di rumahnya. Oke, berikut video kedua sama ya. Kalian harus mengisi KPD, yaitu tentang kisah perjuangan dan yang kedua tentang perjuangan kalian ya. Ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian yang terakhir dari dua kasus tadi, pesan moral apa yang kalian temukan dan buatlah kesimpulan. Silakan bisa dimulai diskusinya dari sekarang. Nanti ada kaitannya dengan memanfaatkan itu sebaik-baiknya dan tidak melanggar perbuatan sehingga kita akan mengalami dampak dari perbuatan tersebut. Ketika kita masih di bawah, kita harus berusaha dan bekerja keras semaksimal mungkin agar kita bisa mencapai dari kasusnya dia itu yang menyebabkan perbedaannya itu apa? Tidak. Yang lebih mudah dulu karena dia melakukan apa? Dilakukan dia komunikasi, sama-sama. apa yang menyebabkan komunikasi?
karena ada yang kesempatan. Dari tadi dong, aduh. Udah begitu. Terima kasih loh ada kesempatan. Pesan moral apa yang Anda dapat? Tambahin antar generasi itu ya. Diskusinya sudah selesai ya. Sekarang waktunya presentasi. Silakan kelompok mana yang akan presentasi duluan. Silakan dimulai dari kelompok 5. Silakan siapa yang presentasi silakan pilih. Pada soal pertama, apakah kisah perjuangan Reni dan kisah Setia Novanto ada hubungan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Jelaskan. Berhubungan karena dia mengalami penurunan jabatan dan mendapatkan sanksi di penjara 15 tahun dan denda 500 juta yang dimana berhubungan dengan mobilitas sosial vertikal yaitu social sinking. Yang kedua, beliau mengalami sosial vertikal ke bawah karena perbuatannya yang melanggar hukum dan undang-undang sehingga terjadinya perubahan hak dan kewajiban. Yang ketiga, ini disebabkan oleh faktor individu yang dimana beliau orang yang tidak jujur dan melakukan korupsi sehingga hakim menilai beliau terbukti bersalah. Karena itulah ia mengalami penurunan mobilitas sosial. Yang keempat, untuk menaikkan mobilitas sosial vertikal, seseorang harus memiliki pendirian untuk terus maju, juga terus belajar untuk mengembangkan wawasan. Dan cara untuk mempertahankan atau mencegah mobilitas sosial turun dengan cara sikap tidak melakukan sesuatu yang merusak kedudukannya. Yang kelima, pesan moral, tidak melakukan tindakan yang ceroboh yang merusak kedudukan sosial. Dan kesimpulannya ialah ketika berada di posisi atas, tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih. Baik sekali, bagus. Terima kasih dari kelompok 5. Beri tepuk tangan. Jadi video pertama termasuk ke dalam bentuk mobilitas sosial ya, vertikal terjadi penurunan penyebabnya sudah dijelaskan. Baik, selanjutnya presentasi berikutnya yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Saya akan menjawab soal kisah perjuangan Raini dan Setia Novanto memiliki hubungan dengan tujuan pembelajaran, yaitu mobilitas, karena pada video tersebut terlihat bahwa Raini mengalami mobilitas selinding dengan mengubah status sosial yang tadinya anak tukang becak menjadi dosen di Universitas Semarang dan mendapat gelar S3. Sedangkan Setia Novanto mengalami mobilitas sinking karena mengalami penurunan dari seorang pejabat, ketua partai hingga menjadi narapidana karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jawaban soal kedua yaitu dari kasus perjuangan Reni, bentuk mobilitas sosial yang dalamnya adalah mobilitas vertikal ke atas. Kemudian kalau dari kasus Setia Novanto, ia mengalami mobilitas vertikal ke bawah karena ia melakukan sebuah pelanggaran, yaitu sebuah korupsi. Adanya mobilitas vertikal dari bawah ke atas karena dari kasusnya Reni mengalami kenaikan sosial karena usaha Reni untuk mendapatkan status sosial lebih baik, sedangkan kasus Setia mengalami penurunan status sosial karena dia melakukan korupsi hingga kedudukan sosial menurun. Cara menaikkan mobilitas sosial adalah dengan bekerja keras dan berusaha untuk mencapai kedudukan atau status sosial yang lebih baik. Cara mencegahnya yaitu melalui bersyukur dan memanfaatkan hal tersebut sebaik-baiknya dengan hal positif seperti tidak melanggar hukum dan peraturan yang dapat menjadi penyebab penurunan status sosial. Pesan moral yang kita dapatkan dari kasus itu, jika kita mendapatkan kedudukan yang layak, maka kita harus bertanggung jawab dan amanah dalam memegang kedudukan dengan sebaik-baiknya. Dari kasus ini, kita tidak boleh putus asa dengan keadaan status sosial yang rendah, tapi kita harus berusaha untuk meningkatkan status sosial. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik sekali. Terima kasih Pak Ibu dari kelompok 2. Ya. Terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan sudah menjawab RKPD. Yaitu kita akan membahas tentang
Kesimpulan dari materi ini adalah mobilitas sosial merupakan perubahan posisi seseorang dari satu lapisan ke lapisan lainnya, baik yang sederajat atau horizontal maupun tidak sederajat atau vertikal. Untuk mencapai mobilitas sosial ini dibutuhkan beberapa faktor-faktor pendorong dan juga ada faktor penghambat. Untuk faktor pendorong ada seperti faktor struktural, individu, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Dan untuk faktor penghambat ada kemiskinan dan diskriminasi. Mobilitas sosial ini juga memiliki dampak bagi seseorang, yaitu kemauan. Yang pertama adalah kemauan atau kebisaan untuk seseorang agar bisa maju. Lalu ada kenaikan integritas sosial. Selanjutnya, untuk dampak negatif mobilitas sosial adalah dapat menimbulkan konflik dan juga dapat menimbulkan gangguan sosial. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Agus yang sudah memberikan kesimpulan dari materi yang pertama. Dan yang lain yang mau menyimpulkan, silakan. Ya. Menurut saya, kesimpulannya adalah mobilitas sosial itu juga ternyata ada di kegiatan sehari-hari kita yang hal-hal kecil, misalnya pindah rumah, ganti jenis kendaraan, ataupun perkawinan dengan dua latar belakang yang berbeda, itu juga termasuk mobilitas sosial. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi ya. Yang pertama, apakah yang kamu telah pahami setelah mengikuti pelajaran ini? Sudah paham? Sudah. Apakah kamu telah menguasai semua materi pelajaran yang telah dilakukan? Sudah. Adakah yang belum dipahami? Jika belum dipahami apa saja? Ya, silakan Lala. Kami sudah paham tentang pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, saluran-saluran mobilitas sosial, faktor penghambat dan pendukung atau pendorong dalam mobilitas sosial, serta dampak negatif dan positif dalam mobilitas sosial. Baik, terima kasih Lala. Semoga yang lainnya pun telah paham materi yang kita bahas tentang mobilitas sosial. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan melakukan penilaian pengetahuan. Silakan kerjakan penilaian pengetahuan melalui Google Form yang sudah Ibu share di grup. Silakan mulai mengerjakan soal penilaian pengetahuan yang ada di grup. Saya mulai dari sekarang. Ada 10 pertanyaan. Sudah selesai semua? Sudah kirim? Submit. Baik. Sebelum akhir pelajaran, saya akan sampaikan materi berikutnya, yaitu tentang literasi budaya pada masa kerajaan Islam. Sebelum akhir pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran IPS hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai.
Berdoa selesai. Memberi salam.